Ya, ini kita turut berduka ketika ada petugas KPPS gitu ya yang mengalami musibah, bukan musibah ya, apa ya? Mengalami berjatuhan sakit korban begitu dan ya. kemudian ada yang meninggal dunia. Kita bisa sebut loh para petugas KPPS ini sebagai salah satu pahlawan demokrasi nih. Betul sekali. Ya memang pekerjaannya ini sangat melelahkan hack gitu ya, melelahkan. Bahkan sampai banyak yang begadang. Ini kebanyakan juga dari hasil cek kesehatan gratis yang diadakan juga oleh tim kepolisian dan juga KPU. Banyak yang mengalami hipertensi tinggi nih Gede, lalu juga kelelahan. Begitu ya. Betul. Jadi kita juga mengapresiasi kerja dari petugas KPPS. Ya, bagaimanapun juga ini bisa menjadi bahan evaluasi sehingga tahun-tahun ke depan pelaksanaan pemilu tidak lagi diwarnai dengan korban-korban baik sakit maupun ada yang hingga meninggal dunia. Ya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Usai cekcok dengan petugas KPPS, seorang pria Parubaya meninggal dunia di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Seorang pria Parubaya warga desa Petangguhan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal di TPS saat tengah mencoblos di bilik suara. Diketahui sebelumnya korban sempat terlibat cekcok dengan petugas KPPS karena tak diizinkan memberikan hak suaranya karena tak memiliki identitas yang lengkap. Saat pemilih datang ke TPS ingin memberikan hak suaranya, tetapi beliau tidak membawa identitas. Beliau ngotot untuk tetap bisa memilih. Sementara kan regulasinya yang kita sampaikan kepada teman-teman itu harus tetap membawa identitas diri seperti KTP, fotokopi atau suket ya kan. Tetapi juga terjadilah cekcok gitu kan dengan tugas kita di TPS, dan setelah itu jalan keluar juga diberikanlah untuk surat suara kepada bapak itu yang kurang lebih usianya 83 tahun, dan setelah diberikan beliau ke bilik suara tiba-tiba seperti sesat ya menurut cerita dari teman-teman di lapangan, sesak dan pingsan dan dibawa ke puskesmas, sampai puskesmas sudah meninggal dunia. Diduga korban meninggal karena mengalami serangan jantung. Kini korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman Muslim Desa Petangguhan, Kecamatan Galang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Masih bersama kami di iNews Today pemirsa, seorang saksi TPS di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terpergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan yang sama di TPS lain. Kira-kira nomor berapa yang dicoblos? Seorang saksi TPS 2 di Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kepergok melakukan pencoblosan sebanyak 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi diminta petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Setelah ditelusuri, pelaku juga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali di TPS terpisah. Pelaku tak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal yang sama. Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. Ketiganya telah diamankan petugas, sementara peristiwa ini telah dilaporkan kepada Bawaslu. Pihak Bawaslu Maluku Utara mengaku telah menerima laporan dan akan memproses dugaan tindak kecurangan yang dilakukan. TPS 1 Desa Atkelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jendol Selatan, di Kabupaten Halmahera Barat, jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan surat sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi TPS tersebut. Kuat dugaan aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS dan Panwas setempat.
pemirsa, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat merekomendasikan 5 tempat pemungutan suara di 2 kecamatan di Kota Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Betul, diduga 5 TPS ini melanggar aturan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Lima tempat pemungutan suara atau TPS di 2 kecamatan di Kota Cirebon mendapatkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kota Cirebon. 5 TPS itu antara lain TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya di Kecamatan Kesambi, sedangkan di Kecamatan Kejaksan, yakni TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Kelima TPS di 2 kecamatan ini direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang karena mendapatkan 11 orang yang tidak masuk daftar pemilih tetap atau DPT, daftar pemilih tambahan DPTB, maupun daftar pemilih khusus atau DPK. Dan di TPS 27 Karya Mulya ada 6 orang dengan kasus yang sama. Sedangkan di 3 TPS di wilayah Kecamatan Kejaksan, di masing-masing TPS ada 1 orang DPTB yang seharusnya hanya menerima dan mencoblos 1 surat suara, tetapi menerima dan mencoblos 5 surat suara. Lebih tepatnya di Kesambi, TPS 02 Kesambi, TPS 27 Karya Mulya. Adapun yang di Kejaksan, di TPS 05 Kejaksan, TPS 08 Kesenden, dan TPS 17 Kesenden. Bahwa ditemukan ada pemilih yang tidak memiliki hak pilih, tetapi difasilitasi bisa memilih, gitu ya, dengan ada kelebihan gitu ya, mestinya hanya 1 itu diterima ke PWP, tapi kemudian mendapatkan 5 dan tercoblos semua. Maka dalam hal tersebut gitu ya, rujuk pada Undang-Undang 7 2017 dan PKPU nomor 25 tahun 2023 itu masuk kategori di pemungutan suara ulang atau PS. Sementara itu untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di 5 TPS ini direkomendasikan 10 hari setelah KPPS mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Bawaslu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara di wilayah Papua ini belum melaksanakan pencoblosan. Ya, persoalan distribusi membuat pencoblosan tertunda di sejumlah daerah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh 1.297 TPS belum melaksanakan pencoblosan berasal dari 3 provinsi, yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS yang tersebar di Kabupaten Kerom 1 TPS, Kabupaten Mambremoraya 16 TPS, Kabupaten Sarmi 8 TPS, dan Kabupaten Waropen sebanyak 9 TPS. Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS tersebar di Kabupaten Paniai 92 TPS, Kabupaten Intan Jaya 383 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya 697 TPS. Di Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS tersebar di Kabupaten Jayawijaya 4 TPS dan 87 TPS di Kabupaten Tolikara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pencoblosan telah dilakukan di 13.916 dari total 15.213 TPS di wilayah Papua. Kendala pelaksanaan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menggunakan sistem ikat atau sistem noken. Kendala wilayah pegunungan menyulitkan distribusi. Ada sebanyak 1.172 TPS di Papua Tengah dan 91 TPS di Papua Pegunungan yang belum melaksanakan pemilu. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan.